Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Bocah perempuan ditemukan terbunuh di kamar tetangganya di lingkungan mes karyawan perusahaan perkebunan tebu di Tulang Bawang. Kawanan bandar narkoba di Lampung Selatan diringkus. Lebih dari 1 kilogram sabu-sabu beku di dalam lemari es disita. Puluhan tahun warga satu desa di pesisir barat mengonsumsi air keruh. Jangan sampai bersalah gitu. Seorang bocah perempuan umur 10 tahun ditemukan tewas di sebuah kamar mes karyawan di dalam lingkungan perusahaan perkebunan tebu di Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang pada Minggu malam. Mayat korban ditemukan dalam kondisi tidak berbusana, mulutnya mengeluarkan busa dan di bagian kemaluannya mengeluarkan darah. Korban berinisial RMZ, siswi kelas 3 SD yang merupakan anak dari salah satu karyawan perusahaan tebu. Mayat korban ditemukan di kamar tetangganya. Buka ambulan, Pak. Menurut keluarganya, korban sempat dinyatakan hilang saat sedang mandi pada Minggu pagi. Keluarga dan tetangga yang mencari korban mencurigai ada salah satu kamar mes karyawan yang digembok hingga malam. Mereka mendobrak pintu kamar dan menemukan mayat korban tertutup karpet lantai. Penghuni kamar tempat ditemukannya mayat korban yang diduga sebagai pembunuh korban telah kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Keluarga menduga korban dibunuh setelah diperkosa oleh pelaku. Masyarakat atau pihak dari keluarga korban ini merasa kehilangan, ya, jadi dilaporkan dan dicari bersama-sama. Korban ini hilang dari pukul 9 pagi, kemudian dicarilah oleh masyarakat keliling kampung bersama-sama. Kemudian salah satu warga kemudian mencurigai ada mes karyawan yang digembok dari luar, kemudian didobrak, lalu ditemukan korban berada di kamar tersebut dalam keadaan sudah meninggal dan tertutup karpet. Jenis kelamin dan umurnya. Untuk korban ini jenis kelamin perempuan, umur sekitaran 10 tahun. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi mengotopsi jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang dan Bandar Lampung. Seorang pria penyandang disabilitas hilang tenggelam di Sungai Wais Kampung, Kecamatan Pesawaran. Korban bernama Bibit Raharjo, umur 29 tahun, warga Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Pencarian hari kedua pada Senin kemarin oleh petugas SAR belum membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di sungai menggunakan perahu karet menyusuri sungai Karahilir hingga sejauh 4 km. Tenggelamnya korban di sungai dilaporkan keluarga ke petugas SAR pada hari Sabtu lalu. Awalnya korban naik motor sendirian ke kebun karet dekat Sungai Wais Kampung. Saat itu keluarga yang mencari hanya mendapati sepeda motor korban parkir di pinggir sungai, namun korban tidak ditemukan. Keluarga yang meyakini korban hilang tenggelam saat bermain di sungai kemudian melapor pamong desa dan polisi yang diteruskan ke petugas SAR. Satu orang yang diduga tenggelam di Sungai Wais Kampung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.
tim SAR gabungan melakukan briefing pencarian dan seru dibagi menjadi 2. Seru 1 pencarian menggunakan rubber boot di sungai dan seru 2 menggunakan via darat dengan jarak tempuh 4 km dari titik yang diduga jatuh. Data korban atas nama Bibit Raharjo, laki-laki, umur 29 tahun. Pencarian hari kedua oleh petugas SAR dihentikan saat menjelang sore karena hujan deras. Pencarian akan dilanjutkan lagi mulai pagi ini. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran. Astagfirullahaladzim. Aduh, tolong, 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 tolong. Woi, tolong, 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 tolong. Seorang pria yang menagih utang ditabrak mobil minibus hingga terbawa sejauh 3 km di Jalan Riyakudu, Sukarame, Bandar Lampung. Korban bernama Harvey Wudakusuma bergelantungan di kap mesin bagian depan mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga. Korban akhirnya berhasil menjatuhkan diri setelah kecepatan mobil melambat saat akan menyalip. Mobil pelaku kemudian kabur ke arah jalan tol Kota Baru. Korban merupakan pengusaha hasil bumi. Akibat kejadian itu, korban menderita luka lecet-lecet dan memar di tubuhnya dan hingga Senin siang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut korban, penabrakan itu terjadi pada hari Sabtu lalu. Awalnya, korban dan mertuanya berusaha menemui pelaku yang merupakan perempuan mantan anggota DPRD Lampung Selatan yang tinggal di Sukarame, Bandar Lampung untuk menagih utang uang sebesar 2,3 miliar rupiah. Namun saat didatangi rumahnya, pelaku langsung kabur dengan mobilnya. Korban mengejar dan mengadang mobil pelaku, namun malah ditabrak. Ya kan, mau kemana, jangan kabur. Intinya, tahu-tahu saya ditabrak, saya lompatlah di kap sama Jarwo. Saya naik ke kap, langsung saya ambil HP buat bukti, saya videoin. Berhenti dulu. Saya dibawanya dari UIN sampai di kap itu? Di kap demi Allah, berdua. Di kap itu sampai di tikungan dekat UIN, jatuh. Keluar pintu perumahan dia. Perumahan apa sih? Apa sih tadi? Di belakang itu ada rumah di kampung warna merah itu. Berapa meter kira-kira Bang? Apanya? Jauh, kita di atas kap itu berapa? Hampir 5 km. Panjang juga. Panjang. Dia nabrak Gojek ini sampai mobilnya tuh nggak tahu dilemparin apa sama orang yang diserempet dia itu. Pada Senin siang, kasus penabrakan korban tersebut telah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Dalam waktu dekat, polisi menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor dan saksi-saksi. Masih kita lakukan penyelidikan itu terkait dengan peristiwanya. Jadi masih kita lakukan penyelidikan. Sudah dilakukan pemanggilan Pak Wars terhadap pelapor sendiri? Nanti saya cek ya, sudah dipanggil apa belum. 3 hari yang lalu. Biasanya nanti setelah didisposisi oleh Pak Kasat Reskrim baru kemudian dilakukan pemanggilan. Untuk pelaporan itu karena awalnya dugaan nagih hutang, itu benar Pak? Kelihatannya begitu ya. Dari mulai proses nagih hutang baru kemudian pada saat itu langsung kabur mungkin. Dia ngikut sehingga kemudian terseret. Dalam laporannya ke polisi, korban memberikan rekaman video saat ia terseret mobil dan sejumlah kwitansi utang piutang antara korban dengan terlapor. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Penyelidikan kasus dugaan kekerasan fisik dalam kegiatan pendidikan dasar Organisasi Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan atau MAHEPEL Universitas Lampung yang menewaskan Muhammad Pratama Wijaya Kusuma yang ditangani Polda Lampung terus bergulir. Hingga Senin siang kemarin, polisi telah memeriksa 20 saksi. Mereka adalah 12 orang panitia pendidikan dasar, 6 peserta pendidikan dasar, 2 dokter yang menangani korban saat sakit, dan orang tua korban. Kasubdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Lampung menyatakan pihaknya kini masih fokus untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Apakah benar akibat kekerasan fisik atau akibat penyakit? Selain berencana memeriksa dokter yang mengoperasi korban sebelum tewas, penyidik juga berencana akan mengekshumasi jasad korban.
Jadi untuk kasus diduga kekerasan di Unila, untuk progres tahapnya kita masih proses penyelidikan. Tapi untuk keterangan saksi-saksi dari panitia sudah kita periksa sebanyak 12 orang. Terus dari peserta itu ada 5 orang. Terus selanjutnya kemarin kita sudah undang untuk pihak dokter yang memeriksa korban. Itu dari pihak Rumah Sakit Bintang Amin itu sudah datang 2 orang. Mungkin nanti ada dari pihak Rumah Sakit Abdul Muluk yang kemarin kita sudah undang nanti untuk pemeriksaan di hari Kamis. Sementara itu, hasil penyelidikan tim investigasi bentukan Universitas Lampung beberapa waktu lalu menyatakan bahwa menemukan adanya dugaan kekerasan pada kegiatan pendidikan dasar yang digelar pada November 2024 lalu. Pihak Unila kini telah membekukan organisasi kampus Mahepel. Sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan, tim investigasi menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, untuk individu pelaku kekerasan, baik senior maupun alumni, dikenakan sanksi etik dan atau hukum, serta pelaporan pidana jika ditemukan unsur penganiayaan yang memenuhi unsur hukum, termasuk larangan keterlibatan alumni dalam aktivitas kemahasiswaan. 2. Untuk organisasi Mahepel, diberlakukan pembekuan dan moratorium aktivitas, serta reformasi struktural dan ideologis total yang akan diawasi langsung oleh tim independen. Kegagalan menjalankan reformasi akan berdampak pada pembubaran permanen organisasi. 3. Untuk seluruh ormawa dan UKM di lingkungan Universitas Lampung, diwajibkan memiliki kode etik dan SOP anti kekerasan, menyusun surat pernyataan bebas kekerasan, serta memastikan keterlibatan aktif dosen pembimbing lapangan dalam semua tahapan kegiatan. Pengungkapan penyebab kematian Pratama Wijaya Kusuma akan rumit karena dilaporkan ke polisi oleh keluarganya setelah setengah tahun dari korban meninggal. Pratama Wijaya Kusuma meninggal dunia pada akhir April 2025 setelah sakit selama 5 bulan usai mengikuti pendidikan dasar. 1 bulan kemudian kasusnya baru mencuat dan dilaporkan orang tua korban ke polisi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung.